Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai perhitungan PPh pasal 21 menggunakan perhitungan disetahunkan. Nah, kita mulai ya dengan memahami apa itu disetahunkan ya. Nah, setahun itu artinya 12 bulan gitu ya. Setahun itu 12 bulan, masa dalam satu tahun kalender dari Januari sampai dengan Desember. Ya, nah, disetahunkan berarti kata dasar ya, ini tahun sebenarnya kata dasarnya ya, tambah setahun berarti 1 tahun, nah, ditambah dengan partikel di dan kan, disetahunkan artinya dihitung menjadi 12 bulan ya, atau hitungannya dianggap 12 bulan. Karena dia dihitung menjadi 12 bulan atau dianggap 12 bulan, maka sebenarnya bisa jadi kenyataannya tidak 12 bulan ya. Nah, kenapa ini penting? Karena nanti dalam prakteknya kita akan ketemu kondisi pegawai tetap itu bekerja tidak selama 12 bulan penuh ya, tidak dari Januari sampai Desember, tapi dia mungkin bekerja hanya Januari sampai Februari saja, Januari sampai Juni, atau Maret sampai Desember dan sebagainya ya. Nah, kapan bisa terjadi itu? Seorang pegawai ya, pegawai tetap bisa bekerja kurang dari 12 bulan. Ini disebut bekerja pada bagian tahun pajak. Kalau Januari sampai Desember itu bekerja pada tahun pajak. Kalau kurang dari 12 bulan maka menjadi bagian tahun pajak. Nah, bisa terjadi seorang pegawai tetap bekerja pada bagian tahun pajak ketika dia pindah kerja. Jadi semula bekerja di PT A, kemudian Januari sampai Juni, Juli sampai Desember dia pindah ke PT B. Ya, berarti dia di PT A bekerja selama 6 bulan, berarti bekerja pada bagian tahun pajak. Kemudian di PTB dia juga sama, bekerja pada bagian tahun pajak ya. Atau yang kedua adalah dia mulai bekerja, jadi sebelumnya dia masih kuliah gitu ya, kemudian dia mengajukan lamaran pekerjaan dan diterima, dia mulai bekerja pada bulan Agustus misalnya ya. Jadi pada tahun pajak itu dia hanya bekerja Agustus sampai Desember, itu juga bagian tahun pajak, tidak 12 bulan ya. Kemudian yang berikutnya dia pindahan dari kantor cabang atau pusat. Nah, ini mirip dengan yang kondisi nomor 1 tadi, bedanya dia pindahnya itu masih dalam satu perusahaan, sebenarnya cuma beda lokasi gitu ya. Jadi misalnya kerja di PT Telkom Pusat yang di Bandung, kemudian dipindahkan ke PT Telkom yang ada di Surabaya gitu ya. Nah, itu pindahan dari kantor cabang pusat. Jadi nanti di Bandung dia bekerja pada bagian tahun pajak dan di Surabaya dia juga bekerja pada bagian tahun pajak. Nah, berikutnya adalah pegawainya pensiun ya. Pensiun itu memang ada batasan umurnya. Jadi pegawai pensiun atau dia berhenti bekerja. Berhenti bekerja bisa karena tidak pensiun gitu ya. Jadi berhenti bekerja ya karena misalnya ingin meniti karir yang lain gitu ya, dia memutuskan berhenti dari perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir dia meninggal. Nah, ini meninggal ini bisa meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya ya. Nah, ketika kondisi itu terjadi maka seorang pegawai bisa jadi tidak bekerja selama 1 tahun pajak, tapi bekerja pada bagian tahun pajak, artinya tidak penuh 12 bulan. Nah, apa yang harus diperhatikan ketika Anda ketemu ya kondisi seorang pegawai tetap tidak bekerja selama 1 tahun pajak atau seorang pegawai tetap hanya bekerja pada bagian tahun pajak. Nah, Anda harus memperhatikan beberapa hal karena ini akan terpengaruh pada perhitungannya. Yang pertama, apakah terjadi kewajiban pajak subjektif atau apakah muncul kewajiban pajak subjektif? Ya, apakah dari penyebab yang tadi pindah kerja, mulai kerja dan sebagainya itu muncul kewajiban pajak subjektif. Kemudian yang kedua, apakah hilang kewajiban pajak subjektif? Jadi ini lawannya yang pertama. Kalau yang pertama itu karena suatu sebab muncul kewajiban pajak subjektif pada bagian tahun pajak, kemudian yang kedua karena sesuatu hal hilang kewajiban pajak subjektif pada bagian tahun pajak. Dan yang terakhir, tidak ada perubahan kewajiban pajak subjektif. Jadi kewajiban pajak subjektifnya tetap ada, sudah ada dari awal dan tidak hilang pada akhir tahun. Ya, tidak hilang karena penyebab dia tidak bekerja selama 1 tahun. Oke ya. Nah, kewajiban pajak subjektif itu muncul ketika
ya, orang pribadi tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan. Ini kaitannya dengan subjek pajak luar negeri. Kalau ada orang luar negeri ya tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan, maka dia akan menjadi subjek pajak dalam negeri. Jadi misalnya ada pegawai berkewarganegaraan asing gitu ya, ada orang berkewarganegaraan asing kemudian datang ke Indonesia karena suatu kontrak pekerjaan. Anda harus melihat apakah kontrak kerja itu durasinya berapa lama. Kalau dia melebihi 183 hari dalam waktu 12 bulan, maka dia menjadi subjek pajak di dalam negeri. Artinya timbul kewajiban pajak subjektif ya. Atau yang kedua, dia punya niat untuk tinggal di Indonesia. Nah, bagaimana manifestasi niat? Anda lihat lagi catatan Anda di mata kuliah pajak penghasilan ya. Kemudian kondisi yang kedua tadi yang harus Anda perhatikan, apakah hilang kewajiban pajak subjektif. Kewajiban pajak subjektif ini hilang kalau orang pribadi itu meninggal dunia ya. Kalau orang pribadi tersebut meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Jadi garis bawahnya adalah meninggal, bisa meninggalkan Indonesia atau meninggalkan dunia ya. Kita lihat nanti pegawainya berhenti bekerja, sebabnya apa? Apakah pensiun, apakah berhenti saja, apakah meninggal, atau apakah meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga tadi tidak ada perubahan kewajiban pajak subjektif. Artinya dia sudah dari awal tahun pajak adalah subjek pajak dalam negeri, dan dia ketika berhenti atau pindah kerja atau apapun itu, dia juga tetap statusnya sebagai subjek pajak dalam negeri. Nah, untuk dua kriteria yang pertama tadi, muncul kewajiban pajak subjektif dan hilang kewajiban pajak subjektif, itu nanti teman-teman akan menghitung dengan cara disetahunkan ya. Jadi dianggap 12 bulan. Sedangkan ketika tidak ada perubahan kewajiban pajak subjektif, maka teman-teman akan menghitung dengan cara tidak disetahunkan, alias sesuai dengan jumlah bulan dia bekerja ya, sesuai dengan jumlah bulan dia bekerja. Nah, contoh ya, Rima bekerja sejak bulan Januari 2019 dan pada bulan Mei 2020 ia meninggal dunia ya. Jadi dia bekerja sejak bulan Januari 2019 dan pada bulan Mei 2020 ia meninggal dunia. Nah, dari contoh ini kita lihat pada tahun 2019 ini Rima bekerja selama 1 tahun pajak ya, Januari sampai Desember. Ya, itu disebut bekerja 1 tahun pajak. Teman-teman udah mempelajari cara menghitung pegawai bekerja dalam 1 tahun pajak pada pertemuan yang lalu gitu ya. Nah, kalau masih lupa cara penghitungannya, teman-teman bisa lihat catatan yang lalu. Nah, kemudian untuk 2020, nah ini dia bekerja pada bagian tahun pajak. Kenapa? Karena pada bulan Mei 2020 ia meninggal dunia. Berarti dia hanya bekerja pada bulan Januari ya sampai bulan, ya tergantung meninggalnya di Mei posisi kapan gitu ya. Kalau meninggalnya di akhir Mei, maka dia bekerja Januari sampai Mei ya, maka dia bekerja pada bagian tahun pajak. Nah, nanti untuk perhitungan Rima akan disetahunkan. Kenapa disetahunkan? Karena Rima berhenti bekerja sebabnya adalah meninggal ya, meninggal dunia. Kalau dia meninggal dunia, maka hilang kewajiban pajak subjektifnya. Teman-teman bisa lihat ya, tadi slide yang sebelumnya, ketika terjadi ya seorang pegawai tetap bekerja pada bagian tahun pajak yang disebabkan karena dia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya, artinya terjadi perubahan pada kewajiban pajak subjektifnya, maka perhitungannya akan menggunakan sistem disetahunkan. Nah, artinya apa? Penghasilan neto ini akan dianggap 12 bulan secara proporsional dalam menghitungnya ya. Nanti agar lebih jelas teman-teman bisa melihat ke ilustrasi perhitungan pada bagian berikutnya. Terima kasih.